Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di channel YouTube Sahril Acos. Baik, saat ini saya akan membahas tentang Baradae atau Richard Eliezer yang bisa bebas mendapat hukuman atau bebas dari pidana. Berdasarkan Kompas.com, mantan anak buah Kadif Propam Ferdi Sambo, Richard Eliezer atau Baradae dinilai berpeluang tak dapat dipidana dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pendapat itu disampaikan baik oleh saksi meringankan atau ADCers yang dihadirkan oleh pengacara Richard dalam sidang lanjutan Rabu 28 Desember 2022. Menurut Albert Aries, pengacara sekaligus pengajar di Universitas Trisakti yang dihadirkan pengacara Richard, Baradae hanya mengikuti perintah Sambo ketika mengeksekusi Brigadir J pada 8 Juli silam. Pada hakikatnya, orang itu tidak boleh membunuh. Orang itu tidak boleh merusak barang milik orang lain dan mengambil milik orang lain. Tetapi karena perintah tersebut, elemen dari perbuatan melawan hukum itu dihapuskan, kata Albert dalam sidang. Juru bicara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP itu lantas mengutip pasal 51 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Pasal tersebut imbo dia bisa diterapkan dalam kasus yang menjerat Richard sebab ada hubungan hukum publik antara Richard Eliezer dan Sambo ketika perintah itu diberikan. Dalam hal ini, Richard Eliezer yang merupakan anak buah Sambo yang kala itu berpangkat bintang 2 menjadi objek yang diperalat oleh Sambo yang turut menjadi autor intelektual dalam kasus pembunuhan ini. Kalau kita melihat dari kapasitas dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan menyuruh lakukan, karena menyuruh tadi bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Imbuh dia Albert akibat posisi Richard Eliezer yang diperalat, kata Albert, maka alat pembunuhan dinilai tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Di sisi lain, posisi Richard Eliezer sebagai bawahan yang menjalankan perintah atasan juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Dalam pasal 55 kaitannya dengan penyertaan dan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana, ucap Albert. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas, Elwi Daniel, yang dihadirkan pengacara Sambo sebagai saksi ADCers Selasa 27 Desember 2022. Menurut dia, pelaku pembunuhan yang diperintah oleh autor intelektualis tak bisa dipidana. Elwi mengatakan hal itu ketika dimintai penjelasan oleh kuasa hukum Sambo tentang yang dimaksud dengan downplagen, menyuruh melakukan, dan whitelocking, menganjurkan melakukan. Elwi lantas menjelaskan persamaan keduanya sebelum menerangkan perbedaannya. Menurut dia, kedua jenis penyertaan tersebut menempatkan tindak pidana pada pelaku dua orang. Di dalam downplagen adalah orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan, kata dia. Sementara itu dalam whitelocking, tutur Elwi, adalah orang yang menggerakkan untuk melakukan dan ada orang yang digerakkan untuk melakukan. Jadi dalam kedua kategori ini ada yang disebut dengan pelaku intelektual dan ada pelaku material, tutur Elwi. Namun ada perbedaan signifikan antara kedua istilah hukum tersebut. Menurut dia, istilah downplagen atau orang yang disuruh melakukan tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Dia, orang yang disuruh, hanya semata-mata berkedudukan sebagai instrumen atau alat dari pelaku intelektual, dan orang yang disuruh melakukan tidak bisa dipidana, sedangkan yang dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan, ucap dia.
Ini berbeda dengan whitelocking. Menurut Elwi, dalam istilah ini kedua pelaku bisa dihukum. Kedua-duanya bisa dipidana baik menggerakkan maupun yang digerakkan. Disitulah perbedaan prinsipil antara Doemplegen dan whitelocking, kata dia. Dinilai layak dapat status justice kolaborator. Sementara itu Albert berpendapat bahwa Richard Eliezer mendapat status justice kolaborator atau JC karena berani mengungkap berbagai kejanggalan dalam kasus pembunuhan ini. Penilaian itu disampaikan Albert menanggapi pertanyaan yang disampaikan kuasa hukum Richard. Albert kemudian menyinggung penjelasan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam pasal itu, kata Albert, status justice kolaborator dapat diberikan kepada seseorang terkait dalam suatu perbuatan tindak pidana yang bisa membuat seseorang itu terancam nyawanya. Di sana dikatakan bahwa tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, tutur Albert. Selain itu, Albert mengungkapkan bahwa JC bakal diberikan kepada pihak yang bukan merupakan pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Hal ini tertuang dalam pasal 28 undang-undang yang sama terkait perlindungan saksi dan korban. Poin menarik adalah di poin E, adanya ancaman nyata atau kekhawatiran mengenai kejadian ancaman fisik atau psikis terhadap saksi, pelaku atau keluarganya, kata Albert, ketika memenuhi syarat yang ditentukan pasal 28 dan sesuai penjelasan pasal 5 ayat 2 yang ukuran objektif. Perlindungan itu bisa diberikan kepada seseorang yang memang ingin mengungkap suatu kejahatan, jelasnya. Diketahui dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan Richard Eliezer menembak Yosua atas perintah Ferdi Sambo saat kejadian menjabat Kepala Divisi Kadif Propam Polri. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Bribka Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Oke, itu dia informasi tentang Baradae yang bisa bebas, dan semoga bebas dan Indonesia bisa mempercayakan kembali Polri dan kasus ini cepat selesai. Oke, mari doakan semoga Baradae bebas dari tuntutan pidana. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.